ini sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa sukses. Ya, semoga sukses semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, saya cek kehadiran dulu. Ya. Atas nama siapa? Siapa? Aura Laura. Ya, keterangannya apa? Sakit. Sakit. Kemudian siapa lagi? Politisasi. Ya. Keterangannya apa? Sakit. Kemudian berikutnya? Lestari. Lestari. Ada keterangannya? Apa? Satu lagi? Ada? Renata. Keterangannya? Sakit. Sakit. Oke ya. Jadi hari ini ada 4 orang yang tidak masuk ya. Tapi yang lainnya sudah siap untuk belajar. Sudah siap ya? Siap, Bu. Siap ya. Baik. Ya. Sebelumnya ya, materi yang Ibu sampaikan mungkin sudah kita pelajari, yaitu tentang teks laporan percobaan ya. Nah, teks laporan percobaan, ada yang masih ingat tidak? Ya, silakan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisikan informasi dari hasil percobaan. Teks yang Berisikan informasi dari hasil percobaan. berikan informasi yang sekarang untuk percobaan. Oke, baik ya. Ada yang lain yang tahu lagi ya, yang sudah kita pelajari? Apa strukturnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada 2 struktur dari teks laporan percobaan, antara lain pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum dan uraian. Ya, betul sekali ya. Pernyataan umum dan uraian ya. Nah, baik ya. Kemudian ada yang tahu lagi apa unsur kebahasannya? Unsur kebahasan teks laporan percobaan yang kita bahas kemarin. Yang pertama adalah kalimat A. Iya, kalimat aktif ya. Dan menggunakan kata tugas ya. Nah itu. Baik. Untuk materi kita selanjutnya ya, masih tentang teks laporan percobaan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks laporan percobaan ya. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan bagaimana kita menyajikan ya teks laporan percobaan ya. Nah, nanti Ibu akan inikan ya. Tayangkan. Nah, ini ya. Kita ini akan mempelajari ya. Yang pertama ya, karena berkaitan dengan teks laporan percobaan tadi ya. Silakan untuk kompetensi dasarnya. Ya, silakan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca.
Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 yaitu menganalisis struktur teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, aspek lisan. Kemudian IPK yaitu indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 menentukan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Kemudian IPK indikator pencapaian kompetensi 4.2.2 yaitu menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan. Ya, terima kasih ya. Nah itu indikator dan kompetensi dasarnya ya. Jadi kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur, kemudian kompetensi dasar 4.2 menyajikan tujuan ya. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya ya, apa tujuannya? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran setelah melihat tayangan video dan mengamati contoh teks laporan percobaan melalui model pembelajaran Project Based Learning diharapkan 1. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan yang dibaca dengan benar. 2. Peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dengan benar. Iya, terima kasih. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk hari ini ya. Jadi, setelah kamu mengamati video pembelajaran nanti, baru kamu nanti siswa harus bisa menganalisis struktur teks laporan percobaan ya. Kemarin ada strukturnya ya. Kemudian ada mampu menentukan langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan. Kemudian mampu menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data ya, kemudian struktur, aspek kebahasaan dan dengan benar ya. Nah, itu yang kita bahas untuk hari ini. Nah, selanjutnya ya, perhatikan. Silakan Anda mengamati video pembelajaran ya tentang teks laporan percobaan ya, supaya nanti kita mudah ya menganalisis strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifangga dan di sebelah kanan saya Rodi dan di sebelah kiri saya Khairul Arifin. kami perwakilan dari kelas 9D ingin melakukan sebuah eksperimen yang berjudul lampu lapa. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Satu buah sendok makan, air secukupnya, minyak secukupnya, satu botol pewarna makanan, satu gelas plastik, satu bungkus adem sari, dan jangan lupa siapkan flash HP. Jadi langkah-langkahnya adalah kita tuangkan air secukupnya ke dalam gelas plastik. Lalu kita beri pewarna makanan. Lalu kita masukkan adem sarinya secukupnya. Lalu kita masukkan. Nah, siapkan flash HP di sini. Ya, ini ya flash HP. Dan matikan lampu. Wow. Dan HP di sini. Dari bawah minyak. Kemudian saat kita memasukkan adem sarinya ke dalam air, adem sarinya akan bereaksi dan menghasilkan gelembung-gelembung karbon dioksida. Nah, gelembung karbon dioksida ini akan membawa air melempar ke atas dan melewati minyak, dan kerapatan masa rilisnya berbeda dengan air, sehingga hasil efek lampu lapa ya.
Jadi tujuan kami melakukan eksperimen ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya reaksi adem sari antara minyak dan air. Ya, eksperimen kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dadah. Ya, baik ya. Sudah mengamati? Ya, videonya pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tadi. Dari apa yang kalian amati tadi, kira-kira apa yang mereka sampaikan? Laporan percobaan ya, atau katanya adalah eksperimen ya. Nah, kemudian ada struktur tidak? Apa saja strukturnya tadi? Atau langkah-langkah? Kan ada 6 ya. Nah, yang pertama apa? Judul. Yuk, angkat tangan dulu siapa? Ya. Yang pertama judul, kedua tujuan, 3 alat dan bahan, 4 langkah-langkah kegiatan, 5 hasil dan 6 kesimpulan. Iya, betul sekali ya. Jadi mereka melakukan itu adalah sesuai dengan struktur teksnya ya. Karena yang diambil adalah struktur uraiannya. Kalau kemarin kan ada 2 ya, struktur itu kan ada yang secara bentuknya umum, ada juga yang uraian. Kalau ini adalah uraian. Kenapa? Ada uraian ya? Karena ada di situ judul. Ada nggak judulnya tadi? Nah, kemudian apa lagi? Tujuan. Setelah tujuan apa lagi? Alat dan bahan. Berikutnya langkah-langkah kegiatan. Selanjutnya hasil dan terakhir kesimpulan. Semuanya itu adalah yang mereka sampaikan tadi adalah masuk ke struktur teks laporan ya. Jadi ada judul ya, ada tujuan, kemudian bahan atau alat, kemudian langkah-langkah, kemudian yang berikutnya adalah hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu yang kamu mati dari. Nah, dari tayangan ini tadi bagaimana? Sudah bisa memahami ya apa isi teks laporan percobaan? Bisa ya? Baik. Nah, selanjutnya kita sesuai dengan kelompok ya yang saya buat kemarin. Jadi kita bergabung ke kelompok masing-masing karena kita untuk merencanakan project ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Silakan bergabung kelompoknya. Baik ya. Sesuai kelompok kemarin ya, kita sudah tentukan kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Nah, untuk selanjutnya kita bagaimana kalian menyusun merencanakan project ya. Setiap kelompoknya pasti memiliki apa yang mau ditunjukkan nanti ya untuk projectnya. Nah, ini sambil ibu bagikan LKPD-nya ya. Langkah-langkahnya. Kasih waktu ya, ibu kasih waktu ya 10 menit ya, 10 menit untuk apa ya, merencanakan project yang akan kita buat ya. Kira-kira apa projectnya yang akan kamu buat? Silakan diskusikan dengan kelompoknya
jadwalnya. Baik ya. Silakan yang lain sudah selesai ya. Nah, silakan kelompok 1 dulu, silakan presentasi dulu untuk jadwal pembuatan proyek ya. Kapan mau diselesaikan? Pada hari ya. Apa gitu? Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan melakukan eksperimen. Tujuan percobaan pada hari ini adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungi suatu telur dan apa pengaruh garam yang dicampurkan ke dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Ya, boleh ya. Diselesaikan pada tanggal berapa? Pada tanggal 3 Oktober hari Senin 2022. Iya, betul. Baik ya. Yang lain? Ya, silakan kelompok ini dulu ya. Untuk penyelesaian kita menyusun jadwal proyeknya. Kira-kira kapan? Sudah direncanakan tadi? Ya, pada hari ini silakan dijelaskan untuk pada hari ini. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Laporan kegiatan yang kami lakukan pada hari ini ialah berjudul Pertemuan Zat Iodin, Poidon, dan Asam Askorbat. Tujuan dari praktikum kami pada hari ini yaitu untuk mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada reaksi betadin bila dicampurkan dengan vitamin C. Oke, baik ya. Nah itu, jadi sudah ada jadwal penyelesaian proyeknya ya. Nah, kemudian kelompok berikutnya, kelompok 6 ya. Sudah menyusun jadwalnya. Kira-kira apa yang sudah disediakan pada hari ini? Diselesaikan proyeknya? Silakan. Hari Senin 3 Oktober 2022. Saya perkenalkan, nama saya Gabriel Valentino dan teman saya Kristabel dan Nopabila dengan eksperimen Fanta yang ampulannya warna merah menjadi bening. Ya, oke, baik ya. Nah, itu yang nanti yang harus diselesaikan proyeknya ya. Baik, ya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya ya silakan Anda mengingat ya. Apakah sudah siap untuk kita melaksanakan percobaan? Ya, Bu. Ya, dari kelompok 1 Ya. sudah siap ya, baik itu alat bahannya ya yang diperlukan, kemudian bagaimana mengatur langkah-langkah percobaan ya. Sudah siap ya? Berarti sudah siap. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelas 9E dan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Jonathan Pratama Antoni, sebelah kiri saya, sebelah kanan saya Agustinus Sodan Cesar. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang laporan percobaan eksperimen telur. Tujuan percobaan akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan percobaan eksperimen telur untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung suatu telur. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah gelas, sendok, telur, air yang sudah diisi, dan garam. Langkah-langkah kegiatan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan. Kedua, gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur, airnya tidak tumpah dan diawasi dengan tisu agar tidak basi. Yang satu nggak sampai. Ya. Berapa sendok garamnya? 3 sendok, gelas ketiga. Sudah? Baik, bisa dilihat untuk gelas yang pertama tanpa ditambahkan garam tidak terjadi apa-apa dan dia tetap berdiam di tempat. Untuk gelas kedua bisa dilihat dia mengapung karena diberikan 1 sendok garam saja. Gelas ketiga diberikan 3 garam dan hasilnya telur melayang. Hasil akan dibacakan oleh Immanuel. Pada saat air yang tidak diberikan garam dan dimasukkan telur ke dalam gelas, telur akan tenggelam. Sedangkan air yang diberikan garam
1 sendok, yang akan terjadi adalah telur akan melayang, dan begitu juga yang terjadi jika air yang diberikan banyak garam, telur akan mengembang. Itu semua karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa zat cairnya atau air. Baik, simpulannya akan dibacakan oleh Agustinus. Dari hasil percobaan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa telur tenggelam memiliki jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga besar daya apung lebih kecil dari berat benda. Inilah yang membuat telur lebih mudah tenggelam. Telur melayang karena massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam, sehingga besar daya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Ini membuat objek semakin mudah melayang di dalam air garam. Telur terapung memiliki massa jenis air garam yang besar, sedangkan massa jenis telur lebih kecil, sehingga membuat semakin mudah objek terapung di dalam air. Ini saja eksperimen kami pada kali ini. Mungkin teman-teman semua ada pertanyaan mengenai eksperimen kami pada kali ini. Silakan komentarnya. Ya. Silakan. Sudah mengamati? Bagaimana telur tersebut bisa terapung di air dengan kadar garam yang tinggi? Silakan. Saya akan menjawab. Telur terapung memiliki massa jenis garam yang besar, sedangkan massa jenis telur yang lebih kecil, sehingga membuat semakin mudah objek tersebut di dalam air. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kelompoknya, sudah apa saja yang sudah dipersiapkan dan apa yang mau dicoba. Silakan. Ya. Perkenalkan, kami dari kelas 9E dari kelompok 2. Saya Ambrosius Benedict Aurelia, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Saya Dirlian Brahno. Pada kali ini kelompok kami akan melakukan hasil percobaan sabun menarik minyak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang rapat jenis dan massa jenis dan densitas. Hipotesis, campuran air dan minyak akan bersatu jika bercampur dengan sabun. Pada gelas ke-1, setelah diaduk, tetesan minyak berputar-putar dalam air. Setelah dibiarkan selama beberapa menit, tampak bulatan-bulatan minyak terapung di permukaan air. Sementara itu, pada gelas kedua, setelah diaduk, isi campuran dalam gelas menjadi buram dan tampak gelembung-gelembung kecil di dalam air. Setelah dibiarkan beberapa menit, isi campuran dalam gelas kedua akan menjadi keruh. 6. Pembahasan. Ya. Di sini saya yang akan menyampaikan pembahasan terkait laporan kami. Jadi minyak itu adalah senyawa organik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform, benzena, dan ester. Minyak berbentuk cair pada suhu kamar, memiliki titik leleh yang rendah, dan mengandung asam lemak yang jenuh dengan ikatan rengkat. Sabun adalah garam logam alkali dari asam lemak. Sabun terutama mengandung garam C16 dan C18, tetapi mungkin juga mengandung karbonsilat dengan berat atom yang lebih rendah. Sabun adalah kelas surfaktan, molekul dengan kelompok hidrofilik dan hidrofobik. Sifat ini memungkinkan sabun untuk mengikat air dan minyak, memungkinkannya untuk menghilangkan minyak dari piring dan benda. Sabun tidak hanya membersihkan minyak, tetapi juga noda yang hampir sama dengan minyak. Saat dicuci, bagian hidrofilik dari sabun mengikat air dan bagian hidrofobik mengikat minyak. Kemampuan ini memungkinkan sabun untuk mengurangi tegangan permukaan dua lapisan cairan, membuatnya tampak seolah-olah larut. Minyak pada sabun mudah hanyut oleh air hingga hilang dari permukaan benda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan kami
adalah ketika campuran air dan minyak bercampur dengan sabun, maka campuran tersebut akan bersatu dan menjadi keruh. Hal ini disebabkan karena sabun adalah kelas surfaktan yang memiliki sifat untuk mengikat air dan minyak serta dapat menghilangkan noda. Saya rasa hanya itu saja laporan kami. Apabila ada yang ditanyakan terkait laporan kami, silahkan. Ya, silakan. Saya Agus Dimas dari kelompok 1 memberikan pertanyaan. Mengapa pada gelas kedua air dan minyak tercampur tidak seperti pada gelas pertama? Akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya juga bahwa sabun itu adalah surfaktan yang memiliki sifat untuk menghilangkan minyak atau juga bisa untuk mengikat minyak ataupun air. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kasih Agus untuk berikutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang akan disampaikan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Fiona Agatha. Saya Lois Pascalis. Saya Agustus Bowo. Pada hari ini kami akan melakukan eksperimen percobaan permen Mentos dan soda kue yang dicampurkan dengan minuman Coca-Cola. Tujuan kami melakukan eksperimen ini untuk mengetahui reaksi minuman Coca-Cola yang dicampurkan dengan permen Mentos dan soda kue. Alat dan bahan: 2 gelas plastik dan 2 sendok makan plastik. Bahan yang terdiri dari minuman Coca-Cola, permen Mentos, dan soda kue. Langkah-langkahnya: 1. Menyiapkan gelas. 2. Kemudian masukkan minuman Coca-Cola ke dalam gelas. Kemudian masukkan 2 permen Mentos dan setengah sendok makan soda kue. Hasil. Jadi minuman Coca-Cola yang dicampurkan dengan permen Mentos dan soda kue menghasilkan soda yang banyak. Jadi Coca-Cola tersebut bersifat aktif. Kesimpulannya ialah, jadi semakin banyak permen Mentos dan soda kue yang dicampurkan ke dalam minuman Coca-Cola, maka semakin banyak juga soda yang akan dikeluarkan. Iya. Sekian eksperimen percobaan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Lanjut presentasikan. Terima kasih kepada guru yang telah memberikan waktu untuk kami berpresentasi. Pertama-tama kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri saya. Saya Wilhelmina Epatni. Eksperimen kami yaitu panta bening. Langkah-langkahnya: pertama, kita siapkan 2 gelas plastik. Gelas A berisikan panta, gelas B berisikan soft clean atau bike clean. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk selanjutnya. Silakan presentasikan dari kelompok 5. Silakan. Selamat pagi, yang terhormat Pemberi Pati SPD dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ergina Mania Sentani. Di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya Rahmadini. Saya Prayoga Akopio. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan atau praktikum yang berjudul Pertemuan Zat Iodin Poidon dan Asam Askorbat. Laporan praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui
mengetahui perubahan apa yang akan terjadi pada reaksi betadin bila dicampurkan dengan vitamin C. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain vitamin C, betadin, gelas yang berisi air, dan pengaduk. Langkah-langkah kegiatan yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, kemudian siapkan gelas yang berisi air, dan yang ketiga, tuangkan betadin beberapa tetes ke dalam gelas yang berisi air, kemudian aduk dengan sendok atau pengaduk hingga merata. Aduk kembali menggunakan sendok dan lihat hasilnya. Adapun hasil dari percobaan kami pada hari ini adalah ketika vitamin C dimasukkan ke dalam gelas yang telah dicampurkan dengan betadin, maka warna air berubah dari coklat tua menjadi jernih. Baik, selanjutnya silakan kelompok terakhir, kelompok 6 untuk mempresentasikan sisinya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alexi Valentino dan di sebelah kiri saya Christopher Putri Ayunia, sebelah kanan saya Nova Ben. Kami dari kelompok 6 akan mengeksperimen Fanta dengan tujuan Fanta yang awalnya berwarna merah menjadi bening. Alat dan bahan, sendok dan satu botol plastik, satu botol gelas plastik, Fanta dan Baiklin. Terlihat yang terjadi, air Fanta yang mulanya berwarna merah menjadi bening karena banyaknya bahan kimia yang ada di dalam Baiklin. Ya, teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau berikan tanggapan untuk kelompok 6, ya, untuk hasil presentasinya. Bagaimana untuk keberhasilannya tadi? Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Ya. Beri aplaus dulu untuk tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil percobaan ya. Jadi kalian akan melihat sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Anda susun ya. Nah, kemudian di sini ya silakan ada yang memberikan tanggapannya ya untuk kelompok yang mempresentasikan tadi ya, untuk segi keberhasilannya. Silakan. Ya, silakan kelompok ini. Ya. Bahkan saya Jonathan dari kelompok 1. Menurut saya dengan adanya proyek kita membuat eksperimen ini, selain menambah wawasan juga menambah kekreatifan kita masing-masing untuk membuat suatu proyek yang akan dipresentasikan di kelas dan juga menambah kepercayaan diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik ya. Nah itu hasil dari evaluasi ya, penilaian dari kelompok 1 tadi ya. Apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ya. Ada yang ini ya. Kalau tadi berarti menambah wawasan ya, kemudian menambah pengetahuan ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan atau membuktikan eksperimen ya, seperti itu. Nah, kemudian ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, kira-kira ada kendala tidak? Ada kesulitan tidak? Ini sudah berhasil ya. Bagaimana? Mudah atau seperti apa? Ya, ibaratnya tidak ada kesulitan dalam melakukan uji coba? Ya, tidak ada ya. Nah, berarti sudah baik
wawasan juga untuk pengetahuan Anda. Yang jelas untuk apa? Ya, untuk tampil berani dan juga percaya diri dalam menyampaikan hasilnya. Gitu ya. Nah, baik ya. Ada yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah memahami tentang teks laporan, dimulai dari pengertian apa itu teks laporan, ciri teks laporan, tujuan, fungsi dan manfaat, serta jenis teks laporan dan struktur teks laporan. Kita pada hari ini juga telah melakukan atau mempraktikkan salah satu jenis teks laporan, yaitu laporan percobaan. Masing-masing kelompok dari 1 sampai 6 sudah melakukan percobaan dan masih semuanya sesuai dengan harapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk temannya. Kemudian ya, simpulan dan yang disampaikan oleh temannya kan tadi ya. Jadi dari pembelajaran kita ini apa yang dapat kita simpulkan ya, tadi sudah disampaikan oleh Fiana ya. Nah, ya Fania tadi tentang apa itu struktur teks laporan percobaan, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam percobaan dan bagaimana juga menyusun teks laporan percobaan ya. Nah, sekretar ya, berarti dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kalian semua ya. Nah, baik, karena tidak ada tadi ada kendala atau kesulitan dalam melakukan uji coba ya. Nah, mungkin nanti untuk kegiatan selanjutnya ya, nanti setiap kelompok nanti ya melakukan percobaan dan membuat video ya. Video, jadi nanti direkam ya, dibuat videonya ya hasilnya tadi, supaya nanti dari setiap kelompok tadi ya melihat ya, kemudian nanti bisa diunggah di YouTube ya, hasil percobaannya tadi ya, bisa direkam dan buat videonya ya, kemudian nanti selesai itu bisa diunggah di YouTube dan nanti link YouTube-nya itu nanti bisa diberikan supaya nanti bisa dinilai kembali ya, untuk menambah wawasan kita kembali ya. Itu untuk tugas selanjutnya ya. Nah, saya kira itu aja yang mungkin dapat kita sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini bermanfaat ya buat kalian semua ya. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin berdoa ya. Nah, karena waktunya sudah selesai dan sudah bel istirahat, silakan kalian istirahat ya. Nah, lanjutkan ininya ya. Jadi kalau pembelajaran kita sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga kerjasamanya ya. Karena untuk kegiatan kita hari ini sudah berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Saya mohon maaf apabila apa yang disampaikan tadi ada kesalahan, dan untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.